Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun kalian berada. Kepada guru siapapun kalian belajar di pesantren manapun kalian tinggal, selagi kalian menjadi santri, kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Yang Rasulullah berpesan kepada siapapun yang ingin mulia, ingin mendapatkan kebaikan, hendaknya berurusan dengan kalian. Sungguh kalian adalah sebab keberuntungan banyak orang, dirimu sendiri, orang tuamu, gurumu, dan umat di kedepan hari. Maka berbanggalah menjadi santri, menjadi wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya yang kita saat ini memasuki Al-Qismu Thalis, Al-Qawlu fi Adabis Suhbati wal Mu'asyarati. Ini tentang masalah adab tata krama bergaul dan berurusan dengan Al-Khaliq sang pencipta Azza wa Jalla, Maha Mulia dan Maha Agung. Wa amma al-khalqi, kemudian juga akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah ada, akhlak kepada makhluk ada. Akhlak kepada makhluk macam-macam nanti. Ada orang tua, ada sahabat, ada saudara, dan seterusnya. Ada murid, ada guru. Insya Allah dibahas satu demi satu oleh Imam Ghazali. I'lam, ketahuilah wahai santri, anna sahibaka, sesungguhnya sahabatmu, alladzi la yufariquka, yang tidak akan meninggalkanmu, fi hadarika, baik kau berada di tempat, wa safarika, atau engkau bepergian, wa naumika, atau di saat engkau tertidur, wa yaqdhatika, atau terbangun, bal, bahkan dia yang menemani, fi hayatika wa mautika, hidup matimu, maksudnya selalu denganmu. Huwa, yaitu adalah Rabbuka, Tuhanmu. Sayyiduka, yang engkau agungkan, Tuanmu. Maulaka, yang kau muliakan, engkau sanjung. Khaliquka, yang menciptakanmu. Itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Wa mahan ma dzakartahu fa huwa jalisuk. Kapanpun kau sebut namanya, ia denganmu. Denganmu. Idh qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Aku akan menjadi teman duduk orang yang menyebut namaku. Artinya apa? Aku akan bersama orang yang menyebutku. Tentunya di sini bukan berarti Allah bertempat di kiri kanan kita. Oh tidak, sebab Allah tidak memerlukan tempat. Allah ada tanpa tempat. Akan tapi Allah lah yang menciptakan semua tempat. Wa mahman kasara qalbuk. Apapun yang terjadi pada hatimu tentang kesedihan, kegelisahan, khuznan karena susah. Apapun yang terjadi pada hatimu dengan adanya kesusahan, ala taksirika, karena engkau merasa teledor, fi haqqi dinika, di dalam urusan agamamu, kurang ibadah, kurang patuh kepada Allah, fa huwa sahibuka wa mulazimuka, maka ketahuilah Allah tetap akan bersamamu, menyertaimu. Tentunya kalau sudah membersamainya Allah dan juga Allah melazimi kita adalah bukan zatnya Allah lalu nempel dengan kita, tidak, akan tapi dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan segala kebaikannya. Idh qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli.
Aku bersama orang-orang yang hatinya tercabik-cabik karena kefakirannya, karena sakitnya, karena kesedihannya min ajli, karena sedih karena Allah. Kalau kita bersedih karena Allah, menyesali dosa, sedih karena dosa kita, menganggap kita, merasa diri kita kurang maksimal dalam beribadah, lalu ada kesedihan, maka Allah dengan kita saat itu. Fala araftahu, kalau engkau mengetahui Allah, kenal Allah haqqa ma'rifatihi, dengan kenal yang sesungguhnya, la takhadtahu sahiban, niscaya kau akan jadikan Allah adalah sahabat sejati. Maksudnya menyadari kalau Allah adalah sahabat sejati. Maksudnya sahabat apa? Yang selalu menyertai kita dengan rahmatnya dan dengan kasih sayangnya. Wa taraktan nasa janiban, niscaya kau tidak akan memerlukan, tidak akan mau dengan manusia, dengan Allah. Artinya, ya ini perlu kita memperkuat keimanan, keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, memberi kasih sayang kepada kita. Sehingga kebergantungan kita kepada manusia adalah wajar. Bukan menjadi tumpuan yang seolah-olah kita tidak akan hidup tanpa dia, tanpa orang ini. Enggak, biasa saja. Karena hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nah, ini membangun keimanan kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Wa illam taqdir ala dzalika fi jami'i awqatika. Fa illam taqdir, jika engkau tidak mampu menyadari bahwasanya Allah akan dengan kita. Engkau tidak menyadari fi jami'i awqatika, dalam setiap waktumu. Makom tinggi dalam makom muraqabah, makom ihsan. Yang disebutkan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah ini, kalau engkau tidak bisa setiap saat, wa iyyaka an tukhalli lailaka, awas jangan biarkan berlalu malammu, wa naharaka, dan siangmu, an waqtin, berlalu tanpa ada waktu, takhlufihi limaulak, yang engkau menyisihkan di waktu itu untuk mengkhususkan dirimu dengan Allah, dengan Tuhanmu. Kalau kamu tidak bisa setiap saat, jangan sampai siang berlalu kecuali ada di pojok atau di waktu siang itu ada waktu yang engkau mengkhususkan urusanmu dengan Allah. Di malam juga demikian. Tataladzat, dan engkau merasakan kelezatan munajat ma'ahu bi munajatika lahu, di saat dengan munajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, harus punya waktu khusus, baik di siang hari, di malam hari. Dan kita harus membiasakan, kalaupun belum menemukan lezatnya munajat dengan Allah, paling tidak kita sudah mengerti pentingnya menghadirkan kesadaran ini, menghadirkan rasa bahwasanya kita munajat kepada Allah, belajar khusyuk deh. Harus punya waktu. Kalau kita tidak pernah belajar untuk merasa kita munajat kepada Allah, kalau kita tidak pernah belajar khusyuk, kapan ya kita khusyuk? Berbuat baik, mengambil waktu yang khusus, ngadu kepada Allah, belajar khusyuk, agar kita merasakan bahwa kita saat ini lagi munajat kepada Allah. Nah, ini perlu proses. Wa idza dzalika, oleh sebab itu fa'alaika, maka hendaknya engkau anta ta'allama, kamu harus belajar. Anta ta'allama, hendaknya engkau belajar adab as-suhbati, tata krama di dalam bersahabat. Tata krama dalam bersahabat, yakni berurusan ma'allahi, dengan Allah Ta'ala, maha luhur Allah, maha tinggi Allah. Wa adabuha, adapun tata kramanya di saat kamu berurusan dengan Allah adalah itraqur ra'si. Secara zahir pun kita membiasakan kita banyak melihat ke bumi. Itraqur ra's. Ini menjadi satu model orang yang tawadhu kepada Allah. Wa ghaddit taraf, merendahkan pandangan. Pandangannya adalah pandangan yang teduh ke bawah, bukan pandangan yang jelalatan, pandangan yang tidak santun. Wa jam'il hammi, dan membiasakan untuk konsen, yakni fokus, atau membiasakan pikiran. Ham itu adalah yang ada urusan dengan pikiran kita, hati kita dengan Allah. Banyak mengfokuskan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan Allah ini adalah khusyuk, dengan berzikirnya, termasuk baca salawat, urusan agama deh, urusan beribadah. Wa dawami somti, dan banyak diam. Ini makanya ini akhlak kepada Allah yang banyak diam. Kalau kita banyak ngomong salah nanti. Sukunil jawareh, dan anggota tubuh kita pun harus tenang.
Jangan pecicilan, jangan biasa punya aktivitas yang maksudnya punya gerakan-gerakan yang tidak baik. Artinya membiasakan gaya tenang jawareh anggota tubuh kita. Mubadaratil amri dan bersegera menyambut perintah. Kalau kita dengar perintah Allah, segera disambut. Wajtinabin nahyi dan menjauhi larangan. Wakilatul i'tiradi dan jangan banyak mempertanyakan, menyangkal anil qadar, apa yang Allah berlakukan. Jangan banyak mempertanyakan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Jalani. Jika itu kebaikan, syukuri. Kalau kita tiba-tiba melakukan dosa, tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta wa dawamid dzikri dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Memperbanyak zikir agar bisa terus-menerus berzikir. Ulazamatil fikri, menggunakan akal kita untuk merenung, tadabbur, melihat kebesaran, keagungan ciptaan Allah. Lihat apa yang Allah hamparkan, atau hamparan bumi dan apa yang ada di atasnya. Langit dengan bintang kemintangnya, dan seterusnya. Ini wa itharil haqqi 'alal batili, membiasakan mendahulukan yang hak, yang benar daripada yang batil. Wal iyasi 'anil haq, dan memutus harapan kepada manusia. Artinya tidak membiasakan bergantung kepada manusia. Dan ini bukan berarti kita tidak punya urusan dengan manusia. Tidak. Kalaupun kita berurusan dengan manusia, tetap bahwasanya kita urusan dengan Allah. Sehingga ini akan menjadi kita bertata krama, bersopan santun dengan sama manusia. Kemudian setelah itu lihat. Karena kita merasa urusan kita dengan Allah. Sehingga ada kekurangan dari manusia, kita tidak akan menghujat. Nah, kita kena dengan Allah. Kita urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan manusia. Dengan harap. Sehingga kalaupun kita punya kesusahan, langsung berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada zat yang tidak pernah menyanyiakan hambanya. Walinkisar tahtal haya. Dan menjadi orang yang punya kebiasaan, kepribadian yang dia itu adalah merasa sedih karena malu melakukan kesalahan. Inkisar merasa sedih. Tahtal haya karena merasa malu dengan kekurangan, kurang sempurnaan di dalam beribadah. Atau karena dosa yang dilakukannya. Ini kebiasaan. Ini orang-orang pilihan Allah. Wasukuni an jahyalil kasbi. Sehingga akan menjadi tenang di dalam mencari rizki. Tidak pernah ada gundah gulana dalam mencari rizki. Begitu tenangnya dia karena sudah yakin dengan jaminan Allah. Thiqatan bidzamani, karena dia yakin, percaya dengan jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali telah dijamin oleh Allah rizkinya. Ini tidak hanya sekedar kalimat terucap, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Dan ini harus benar, yakin seyakin-yakinnya. Yang menjadi masalah kan kita tidak yakin. Lihat tuh burung pagi, tidak pernah dia ingin menabung. Burung yang ada di depan pondok itu, lihat. Setiap malam dia datang, maghrib datang. Rombongan ratusan, bahkan ribuan burung. Dia tidak pernah berpikir, saya nabung untuk saya makan esok hari. Tidak, saya perlukan makan hari ini, selesai. Tidak pernah bingung bagaimana nanam, bercocok tanam, dan seterusnya. Telah Allah siapkan seperti dari sawah, dimanapun sudah ada siap makanan untuk dia. Baik. Wa tawakkuli ala fadlillahi, dan menyerahkan diri kepada Allah, bersandarkan dengan karunia Allah. Sehingga dia di dalam menjalankan satu aktivitas itu nyaman. Karena dia mudah serah pasrah kepada Allah yang maha kuat. Nah, ma'rifatan bi husnil ikhtiyari, karena dia mengetahui bi husnil ikhtiyari, mengerti apa yang Allah pilihkan adalah yang terbaik. Sehingga tidak ada keluh kesah dalam dirinya. Dia berusaha. Sehingga setelah dia merasa bahasanya itu sebuah kebaikan yang harus dilakukan, selesai. Kalau ternyata kebaikan yang sudah dilakukan ternyata menemukan kegagalan, itu yang terbaik. Wa hadza kullu yanbaghi, ini seyogyanya, hendaknya ada ayakuna syi'aruka, menjadi syiarmu, ciri khasmu, fi jami'i lailika wa naharik, di setiap siang dan malammu. Wa inna adabus suhbati, itu adalah adab tata krama engkau berurusan ma'sahibin la yufarikuka,
dengan sahabat yang tidak pernah meninggalkanmu. Di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu wal khalqu kulluhum yufariqunak. Adapun makhluk semua meninggalkanmu. Kalau bukan mereka meninggalkan, kita pun akan meninggalkan. Bahkan sama-sama masih ada di dunia pun kadang kita semula bersatu menjadi berpisah dan seterusnya. Itulah manusia. Fi ba'di awqatika. Engkau akan meninggalkan, kalaupun orang yang sangat engkau cintai, engkau akan meninggalkan di sebagian waktumu. Nah, ini kurang lebih apa yang disampaikan Imam Ghazali untuk kita merenung. Bahwasanya begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kalau kita jabarkan, kita perlu memantapkan akhlak kita kepada Allah. Khususnya para penuntut ilmu. Dan ini kami hadirkan biasanya setiap Jumat pagi, ada akhlak-akhlak berurutan di akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada kitab, kepada ilmu, dan seterusnya. Itu semuanya harus kita tahu dan kita mengamalkan. Kalau akhlak kepada Allah tadi, gambarannya adalah tawadhu, tanpa ibadah ia dengan Allah. Artinya, kalau memang kita ingin baik dengan siapapun, tentunya ingin menjadi orang sukses dalam segalanya, tentunya kita harus menuju kepada zat yang memberikan kesuksesan. Maka penuntut ilmu sehebat apapun dia pandai menghafal ilmu, belajar siang malam, tapi kalau tidak punya waktu yang khusus kepada Allah, mengadu kepada Allah, itu kalau tidak punya waktu kepada Allah dan tidak membiasakan dirinya kepada Allah, dia kalau menjadi orang alim bukan alim karena Allah, karena dia menuntut ilmu tidak kenal Allah. Dia menuntut ilmu hanya menuntut ilmu tidak kenal Allah. Bukan karena Allah, tidak dengan Allah. Bahkan di saat mengajar pun dia mengandalkan kecerdasannya dia dengan Allah. Maka dia pun tidak memohon, tidak berdoa dan seterusnya. Tapi bagi orang yang kenal Allah dengan benar, karena kenal Allah, hubungannya dengan Allah baik. Dia belajar rajin dan rajin tapi yakin yang memberi ilmu adalah Allah. Maka dia punya waktu di tengah malam untuk ngadu kepada Allah. Bahkan di saat mau belajar ingat Allah. Setelah belajar ingat Allah dan seterusnya. Allah, Allah, Allah. Ingat Allah yang berilmu. Maka begitu juga kalian para santri. Dimanapun kalian berada, ingat. Akhlakmu kepada Allah harus kalian benahi. Tutur katamu jangan bikin Allah murka. Pandanganmu jangan bikin Allah murka. Yang kau dengar jangan bikin Allah murka. Banyak, ayo apa yang Anda dengar? Apa yang kalian dengar wahai santri? Apa yang kalian lihat wahai santri? Lihat. Apa coba? Ini perlu kalian perhatikan. Di dalam diri kalian sebagai seorang santri. Pertama dan utama akhlakmu kepada Allah harus kalian benahi. Urusanmu dengan Allah. Ini. Kalau kita tidak baik dengan Allah, terus mau bagaimana? Mana ada dapat ilmu manfaat? Berzikir. Sehingga sebelum kita baca Al-Quran, menjak kitab pun, kita harus banyak berzikir, mengadu kepada Allah. Di tengah malam pun juga demikian. Baik, inilah yang bisa hadirkan pada kesempatan ini. Ayo, jangan sampai tidak ada tahajud, tidak ada duha. Dan jangan sampai kalian merasa bahwa di saat kalian gunakan untuk berzikir, lalu waktu belajar Anda habis. Oh tidak, waktu akan menjadi berkah. Imam Nawawi itu punya waktu sama dengan kita 24 jam. Imam Nawawi, waktunya sama 24 jam. Dengan umur ya hanya 44 atau berapa itu. Tapi bisa ngarang kita begitu banyaknya. Karena waktunya berkah. Sehingga di saat kita, misal para penuntut ilmu, jangan hanya belajar saja, ada waktu untuk kepada Allah. Maka zikir-zikir yang selama ini diajarkan oleh guru kalian, kalian pegangi dengan serius. Karena itu ngadu kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita. Agar mudah belajar kita, dapat ilmu yang manfaat, mudah mengamalkan ilmu. Dan semoga ilmu kita diterima oleh, amal kita diterima oleh Allah. Dan begitulah. Jangan sampai tidak dengan Allah. Wahai para penuntut ilmu, Allah. Yang serius, khusyuk dengan Allah. Sebab kalau menuntut ilmunya tidak dengan Allah, nanti menyampaikan ilmunya juga tidak dengan Allah. Ingat, yang menuntut ilmu tidak dengan Allah, maka menyampaikannya pun tidak dengan Allah. Yang menuntut ilmunya bukan dengan Allah, maka menyampaikan bukan dengan Allah. Sehingga nanti ada orang menyebarkan ilmu hanya cari materi, cari tahta, cari sanjungan. Sengsaralah dia ulama ulama yang paling ditakuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja wahai para santri, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Allah memakmurkan pesantren-pesantren kalian, guru-guru kalian dijaga oleh Allah, yang telah mendahului kalian, diampuni Allah, diangkat derajatnya, dan yang masih hidup semoga panjang umur dalam ketaatan sehat afiat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.